Halo semuanya, kali ini gue pengen bahas tentang Funny Games, film psychological thriller atau horror ya, yang dirilis pada tahun 1997 karya sutradara asal Austria, Michael Haneke. Nah sebelum gue lanjut, gue mau bilang dulu bahwa gue bakal ngebahas film ini dengan full spoilers, jadi kalau kalian gak mau kena spoiler, mending jangan nonton video ini dulu. Nanti kalian kalau udah nonton filmnya bisa balik lagi ke sini dan dengan pembahasan ini ya. Nah gue tuh sebenarnya belum pernah ngomong soal Michael Haneke di channel ini ya kayaknya. Tapi sebenarnya beliau merupakan salah satu sutradara favorit gue saat ini. Film-filmnya itu biasanya bisa mengeksplorasi sisi lain dari manusia yang jarang muncul ke permukaan. Dia melakukan ini dengan menciptakan suasana yang depressing, dingin, dan juga suram. Dan cara dia mendekati subject matter atau tema-tema yang mau ia sampaikan melalui film-filmnya itu sangat unik. Dan lo bisa bedain lah approach dia dengan sutradara lain ya. Dia gak pernah takut atau malu untuk menunjukkan sisi gelap dari manusia yang mungkin sutradara-sutradara lain tuh sungkan untuk mendalami. Dan ada kesan tulus juga bahkan yang gue rasain dari diri Haneke di film-filmnya ya. Kayak dia jujur aja gitu dan gak ada yang ditutupin sama dia. Dia menampilkan human condition itu dengan apa adanya aja. Dan karena itu gue selalu tertarik dengan karya-karyanya. Film-film kayak Amor, The White Ribbon, The Seventh Continent, dan The Piano Teacher itu semua memberikan gue experience menonton yang gak bisa gue lupain dan bahkan sampai pengaruh juga gitu dalam membentuk pandangan gue terhadap kehidupan gue dan bagaimana persepsi gue tentang environment di sekeliling gue. Nah, salah satu film paling terkenal itu adalah Funny Games ya. Film yang bercerita tentang keluarga kaya berisi sepasang suami istri dan seorang anak kecil yang sedang pergi liburan di vacation home mereka di pinggir danau. Namun ternyata liburan mereka itu harus mengalami pergantian rencana drastis karena mereka dijadikan sandera atau hostage oleh dua orang laki-laki muda bernama Peter dan Paul di rumah mereka sendiri. Nah, film ini tuh bukan sekedar thriller atau horror home invasion biasa ya. Film ini tuh gak berjalan secara konvensional dan judulnya pun juga secara harfiah berarti permainan lucu, dan itu menurut gue pas banget buat deskripsiin film ini. Film ini benar-benar terasa seperti permainan lucu bagi Haneke. Melalui film ini dia tuh kayak main-mainin perasaan dan ekspektasi penonton. Dan sebenarnya sih film ini tuh ditujukan untuk audiens Amerika ya. Makanya Haneke tuh nge-remake film ini dengan bahasa Inggris di tahun 2007. Yang benar-benar ya shot for shot remake lah ya. Gak ada bedanya dan cuman aktor-aktornya yang aktor Hollywood kayak Naomi Watts dan Tim Roth juga. Nanti gue bakal ngomong lagi lah lebih lanjut tentang target audience dari film ini sebenarnya. Nah, film ini tuh merupakan film yang sangat divisive kalau kita lihat dari sisi respon audience ya. Dan reaksi orang setelah nonton film ini tuh selalu menarik untuk diperhatiin. Dan ini tuh merupakan film Haneke kedua yang gue tonton setelah The Piano Teacher. Dan gue tuh sebenarnya udah lupa apa sih yang pertama kali bikin gue tuh pengen nonton film ini tiba-tiba gitu. Tapi gue gak akan pernah lupa circumstances saat gue menonton film ini. Dan gue inget banget gue nonton ini tuh di hari Jumat siang-siang pada saat gue lagi istirahat kuliah di rumah temen gue yang lagi sholat Jumat. Dan gue tuh lagi gabut banget sama temen gue yang suka nonton film juga. Nah, entah kenapa kita milih nonton film Funny Games ya. Dan mungkin tuh juga gara-gara kita udah nonton Piano Teacher juga bareng di tempat yang sama sebelumnya, kayak sebulan sebelumnya gitu. Dan reaksi kita tuh benar-benar kebingungan banget ketika nonton Piano Teacher. Apalagi waktu itu belum pernah nyentuh film Haneke sama sekali dan kita langsung terjun ke film itu ya. Gimana ya? Terus berikutnya kita nonton Funny Games yang menimbulkan reaksi yang sama, kebingungan. Akhirnya gue harus puas dengan hanya sebatas menyukai dalam tanda kutip film itu tanpa mengerti apa makna dibalik keanehan yang disajikan oleh Haneke. Ada fourth wall breaking, terus lagu metal yang diputar tiba-tiba tanpa konteks apa-apa. Terus filmnya juga ada yang di rewind sama karakternya sendiri. Caur deh pokoknya di film. Nah, kemudian setelah gue tonton ulang dan baca-baca review, nonton analisis di YouTube, dan mencari tahu lebih dalam tentang makna film ini, ternyata ini menjadi salah satu film favorit gue juga. Dalam Funny Games, Haneke seperti menyampaikan kritiknya terhadap audiens sebagai penonton film. Sejak scene pertama, film ini udah menunjukkan sifatnya yang sangat self-aware. Film ini kan dibuka dengan sebuah scene di mana keluarganya ini tuh berada di mobil ya, dan sepertinya itu lagi menuju ke rumah liburan yang terletak di jauh lah dari keramaian kota gitu. Ayahnya tuh bernama George, ibunya bernama Anna, dan anaknya bernama Georgie.
Di mobil ini mereka main tebak-tebakan lagu klasikal gitu beserta nama komposernya juga. Dan lagunya itu diputar di filmnya juga sebagai diegetic sound gitu. Di sini kelihatan banget ya keborjuan atau privilege dari keluarga ini karena mereka tuh kayak tertarik dengan musik yang sifatnya sophisticated gitu lah ya. Kemudian kita dikagetkan dengan sebuah lagu metal yang diputar secara tiba-tiba tanpa ada peringatan apa-apa. Dan ini momen yang cukup mencengangkan di film ini sih. Gue kaget banget dan gue tuh inget, gue sampai nge-pause ini dan gue cek dulu bener gak sih filmnya begini atau yang gue tonton tuh salah gitu. Tapi mau sebanyak apapun gue nonton film ini, gue bakal tetap kaget sih sama lagu metal ini ya. Gak yakin juga sih sebenarnya maksud penggunaan lagu ini tuh apa. Tapi bagi gue ini sebuah petunjuk yang dikasih Haneke kalau penontonnya tuh bakal melewati experience yang gila. Dan bahwa di film ini Haneke lah yang memegang kendali dan semuanya tuh dia yang ngatur. Nah, film itu berasa kayak satir gitu sebenarnya awalnya. Banyak klise atau trope-trope dari film thriller, terutama yang berasal dari Amerika, yang muncul di film ini. Pada awalnya gue gak nyadar, tapi lama-kelamaan makin kelihatan kalau Haneke dengan sengaja memasukkan trope-trope tersebut. Kayak pengen ngatain sisi formulaic dari film-film Amerika yang populer pada saat itu ya. Dari premisnya aja udah klise banget ya. Keluarga kaya pergi nginep di rumah liburan mereka untuk main golf, terus tiba-tiba rumah mereka di-invade oleh 2 orang laki-laki. Tipikal banget gak sih? Lo pasti udah bisa tebak-tebak lah ini jalan filmnya bakal seperti apa. Tapi lama-kelamaan tuh makin kelihatan kalau Haneke tuh sengaja. Dan dia tuh pengen ngambil trope dari film-film thriller itu dan memberikan twistnya sendiri dengan memainkan ekspektasi penonton. Nah, film ini tuh dengan mudah menempatkan penonton di situasi yang gak nyaman dan memberikan hint atau foreshadowing yang sering kita temuin di film-film thriller ya. Sebut aja pisau dapur yang dipinjam oleh anaknya. Dan waktu dia dan ayahnya balik ke dalam rumah, kameranya tuh nunjukin pisau yang ketinggalan itu di kapal mereka. Nah, pas gue liat ini otak gue langsung mikir kayak, oh, ini pisau pasti bakal muncul lagi nih. Pasti perannya bakal penting. Tapi pada kenyataannya pisau itu gak muncul lagi sampai di penghujung filmnya banget. Dan perannya sama sekali gak penting. Terus di scene saat keluarganya itu baru masuk ke rumah mereka, kameranya tuh nunjukin shot anjingnya gitu. Terus pindah ke tongkat golf. Dan habis itu pindah lagi ke kaki dari ayahnya. Dan 3 hal itu tentu merupakan aspek yang penting di film ini ya. Dan gue gak tahu sih ini sengaja atau enggak, tapi mungkin itu juga foreshadowing kalau nanti anjing dan kaki dari ayahnya itu bakal jadi korban dari pukulan tongkat golf tersebut. Nah, yang unik dari film ini, meskipun ini merupakan film thriller atau horror, tapi violence yang ditunjukkan secara eksplisit tuh dikit banget. Seringnya kekerasan yang terjadi di film ini tuh dilakukan off-screen dan gak ditampilkan secara mentah-mentah. Pas kaki ayahnya dipukul dengan tongkat golf tuh, kita cuma ngeliat tongkat itu diambil dan diayunkan. Terus langsung ke reaksi kesakitan dari bapaknya. Sama sekali gak nunjukin ketika tongkat itu kena lutut ayahnya dan cuma ada bunyinya doang. Terus waktu si Paul lagi nembak Georgie itu juga itu terjadinya off screen ya. Kita ngelihat si Peter lagi ngambil makanan gitu, terus tiba-tiba ada suara tembakan besar gitu kayak dor dan teriakan. Pas balik-balik kita cuma diliatin mayat anaknya doang dan itu juga gak dideketin atau apa. Mayatnya tuh tergeletak begitu aja di samping televisi. Dan ini malah bikin lebih mengerikan sih buat gue. Haneke tuh sengaja naruh kameranya tanpa bergerak dan kita sebagai penonton tuh gak bisa look away dari mayat itu yang tergeletak di pojokan layar. Pasti mata kita tuh secara gak sadar agak ngelirik-lirik ke situ tuh. Gak tahu ya, itu ngebuat hal ini jadi terasa real aja, berasa apa adanya aja gitu. Nah, lack of violence yang ditunjukkan di layar itu juga seperti sindiran terhadap penonton. Karena ketika kita nonton film thriller atau horror ya, sebenarnya apa sih yang pengen kita lihat? Udah pasti violence, darah, penderitaan, itu semua adalah aspek-aspek yang ada di dalam film horror atau thriller yang penonton tuh nyari. Terutama buat yang bener-bener ngefans atau penikmat film-film horror ya. Justru tuh mereka suka ketika film bisa nunjukin adegan kekerasan. Ambil contoh temen gue, dia tuh nonton The Invisible Man yang tahun 2020 ya. Terus komentar dia tuh dalam tanda kutip ya nih, kurang banyak bunuh-bunuhan sih. Nah itu kan menarik menurut gue ya. Kayak emang lo ngerasa seneng ya atau puas ketika lo melihat orang dibunuh atau menderita. Nah ada perdebatan soal kekerasan di dunia nyata dengan yang fiksional atau yang ditampilkan di dalam film. Ya regardless of whether it's harmless or not, menurut gue itu bisa jadi bahan yang menarik untuk kita pikirin gitu. Gue yakin pasti banyak orang yang bilang Funny Games tuh gak sadis, kurang darah, dan kurang bunuh-bunuhan. Apalagi buat pecinta genre thriller gitu.
bisa aja timbul rasa kekecewaan karena kurangnya kekerasan yang ditampilkan di film Funny Games ini. Dan gue rasa Haneke tuh pengen audiensnya sadar karena in a way kita tuh menyetujui dalam tanda kutip penderitaan dari keluarga ini. Secara nggak langsung saat kita pencet play di film ini, kita tuh mengizinkan hal ini terjadi terhadap mereka. Dan kita tuh engage dengan penderitaan atau violence yang ditunjukkan di film ini. Nah, bukan hanya kekerasan doang, tapi nudity di film ini juga dibuat seperti itu. Ada satu scene di mana dua orang itu menyuruh Anna, ibunya, untuk buka baju. Tapi lagi-lagi Haneke nggak mau ngasih audiensnya itu satisfaction dari melihat seorang perempuan telanjang dada. Shotnya itu diambil dari leher ke atas gitu ya, jadi yang kelihatan tuh cuma mukanya. Dan menurut gue ini juga komentar Haneke terhadap penonton yang mengharapkan adanya nudity di scene ini. Kayak, kenapa lo pengen banget lihat cewek bugil? Emang itu nambah penilaian lo tentang suatu film ya? Emang itu nambah kepuasan lo terhadap suatu film gitu? Di sini menurut gue Haneke rada ngejek penontonnya gitu sih. Dan tujuannya dengan membiarkan kekerasan serta nudity itu hanya muncul di imajinasi penonton itu ya untuk mengekspos hal ini menurut gue. Ibaratnya dia tuh ngetis kita mulu sampai kita udah sange banget nih, tapi nggak dikasih-kasih sama dia. Bikin blue balls doang gitu loh. Dan kita tuh jadi harus mengevaluasi lagi sebenarnya intention kita untuk nonton film thriller ataupun film di genre lain tuh apa sih? Apakah kita menikmati atau menjadi voyeur yang menyaksikan orang menderita di layar? Apakah kita merasakan kepuasan ketika kita ngelihat orang tuh telanjang di sebuah film? Nah, konsep ini juga didukung dengan adanya fourth wall breaking ya, yang tadi gue sebut. Gue akuin hal itu tuh awalnya bikin gue sangat bingung. Adegan ini pertama muncul pas ibunya suruh nyari mayat anjingnya, dan ini dibuat seperti permainan gitu. Dan di tengah-tengah permainan ini si Peter atau Paul itu memalingkan kepalanya ke arah kamera dan menatap lurus dan memberikan kedipan mata seolah-olah ia sedang bercanda dengan penonton, yaitu gue dan lo. Dan ini merupakan momen yang cukup mencengangkan. Dan reaksi orang-orang tuh biasanya antara dia makin tertarik untuk nonton film ini, atau malah scene ini tuh ngerusak momen, sehingga mereka merasa kayak taken out of the film gitu. Nah, kemudian ada beberapa momen fourth wall breaking lagi, dan kali ini mereka ngomong ke kamera kayak, lo ada di pihak mereka kan? Gitu, mereka bertanya seperti itu. Dan terus mereka juga meng-acknowledge kalau mereka ini harus membuat plot development dari cerita ini interesting gitu. Jadi rasanya tuh kayak meta banget ya. Tapi ya scene paling gila sih pas scene rewind itu yang gue udah sebut tadi. Itu rasanya mengagetkan banget. Karena setelah lo melihat penderitaan orang-orang ini dan lo berempati sama keadaan mereka, lo gak mungkin gak dukung mereka gitu. Dan lo pasti pengen mereka mendapatkan balas dendam atau ada perlawanan lah at least. Dan momen itu datang pas ibunya memberanikan diri untuk nembak salah satu pelakunya itu. Nah, momen ini tuh ibunya tinggal sendiri karena ayahnya udah ditembak juga. Jadi ini merupakan twistnya Haneke terhadap final girl trope ya, yang sering muncul di film thriller atau horor. Nah, tapi plot twistnya adalah ternyata si Peter ngambil remote TV dan nge-rewind scene itu supaya dia bisa cegah kejadian itu sebelum terjadi. Dan bagi gue, tindakan ini adalah penghinaan Haneke yang paling keras terhadap audiens. Ini bagaikan dia bilang ke kita kayak, ini kan yang lo cari-cari waktu lo pencet play. Lo pengen mereka menderita kan? Ya udah, lo bakal melihat mereka menderita dan mereka gak akan gue kasih jalan keluar. Ini kayak tamparan keras lah menurut gue ya terhadap penonton sebagai voyeur yang secara sadar ataupun gak sadar memiliki keinginan untuk melihat orang lain menderita di sebuah film, meskipun mereka cuma karakter fiksional. Agak manipulatif ya si sutradara ini. Tapi ya emang banyak sih yang ngekritik film ini karena mereka merasa dimanipulasi atau dipermainkan oleh Haneke. Dan agak terasa pretentious aja gitu demonstrasinya Haneke ini. Tapi ya gue rasa itu adalah poin yang mau disampaikan oleh beliau sih. Emang gak bisa dipungkiri itu merupakan klimaks dari film ini ya. Semua orang pasti ingat adegan itu. Tapi sebenarnya ada satu momen lagi yang cukup berkesan bagi gue, yaitu saat Peter dan Paul cabut dari rumah mereka saat anaknya udah ditembak mati. Kayak yang gue udah sebut sebelumnya, Haneke tuh ngebiarin kameranya diem aja selama sekitar 10 menit. Dan di scene ini tuh kita ngeliat ayahnya menangis dan berteriak-teriak dengan sangat menyedihkan. Scene ini tuh brutal banget ya menurut gue. Gue benar-benar gak bisa bayangin apa yang dirasain oleh kedua orang tua itu. Apalagi sebagai ayah ya, yang seharusnya bisa melindungi keluarganya. Di sini tapi dia helpless banget dan gak bisa jalan. Dan scene ini tuh
harrowing dan emosional banget sih buat gue. Salah satu 10 menit paling intens di film apapun. Dengan menempatkan kameranya di satu posisi selama durasi itu, Haneke secara langsung pengen scene ini tuh meresap ke kulit dari audiensnya dan membekas juga di mereka. Dan film ini diakhiri dengan Peter, Paul, dan Anna naik kapal untuk nyebrang danau. Tapi di pertengahan perjalanan mereka itu, Anna dibuang begitu aja ke danau untuk tenggelam. Gak ada aba-aba, gak ada kata-kata terakhir, udah gitu aja. Ini momen yang dingin banget ya rasanya. Dan lagi-lagi gue ngerasa Haneke pengen rub it in our faces aja. Gak ada momen memuaskan buat audiensnya. Dalam satu sisi yang disajikan Haneke itu sebenarnya kan tujuan kita untuk nonton film thriller atau horror in the first place ya. Kalau karakternya gak ada yang menderita, yang gak ada cerita yang bisa disampaikan. Seperti itu yang gue rasain. Tapi gue juga harus ngasih pujian terhadap performances-nya juga ya. Setiap aktor di film ini tuh memainkan peran mereka dengan bagus banget. Apalagi Anna, Peter, sama Paul. Anna dimainkan oleh Susan Lowther, aktor asal Jerman yang merupakan teman dekatnya Haneke juga. Di sini gila sih, melalui ekspresinya doang dia tuh bisa menyampaikan berbagai macam perasaan. Dan Peter dan Paul juga bagi gue adalah salah satu villain paling ikonik di sinema ya. Gue jauh lebih suka mereka dibandingin versi Hollywoodnya. Di sini mereka benar-benar enigmatic dan menacing banget gitu. Dan mereka bisa menyampaikan sisi kayak mereka mempermainkan audiensnya dengan sangat menarik. Sedangkan kalau yang Hollywood tuh agak terasa artificial gitu, lebih gimmicky rasanya. Dan pada akhirnya nonton Funny Games tuh pengalaman yang gak bisa dilupain ya, sampai selamanya sih kayaknya. Film yang sangat unik, dengan approach ala Haneke yang dingin dan terasa sangat realistis, yang merefleksikan juga tentang penonton film atau audiens, yaitu sebenarnya diri kita sendiri. Dan film ini memaksa kita untuk nge-re-evaluate sebenarnya apa sih yang kita cari dari film-film kayak Funny Games. Apa sih yang ada di benak pikiran kita saat kita tuh pencet play untuk menonton film thriller atau horror atau slasher dan sebagainya. Apakah sebenarnya ada hasrat atau keinginan terpendam kita untuk melihat orang menderita? Nah, mungkin itu aja yang gue bisa bahas tentang Funny Games pada video kali ini. Kalau ada yang kurang atau salah, gue minta maaf. Thank you juga buat kalian yang udah nonton dan dengerin gue ngomong. Gue appreciate itu banget. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita. Komen juga di bawah apa yang kalian mau gue review berikutnya. Oh ya, happy Halloween juga ya guys. Dan semoga kalian bisa dapat rekomendasi film horor untuk ditonton juga dari film-film yang udah kita bahas, baik di YouTube maupun di Instagram @woodcock.tv. Kasih guys.